Kali ini saya akan bahas tentang prinsip D'Alembert. Apa itu D'Alembert Principle dan apa kegunaannya, kita bahas di sini. Nah, ini ada sebuah balok, kemudian ini tanpa gesekan, tidak ada gesekan, ini licin sempurna. Kemudian dengan massa M kita gerakkan ke kiri, kita dorong ke kiri dengan gaya F. Nah, maka pada balok ini akan timbul percepatan sebesar A. Nah, karena dia bergerak, maka kita bisa menggunakan hukum Newton kedua untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan menjumlahkan gaya sama dengan M kalikan A, di mana A adalah percepatannya. Nah, F adalah gayanya ini, M adalah massa balok, A adalah percepatannya. Nah, tetapi terkadang kita susah menentukan arah percepatannya kalau permasalahannya itu kompleks, kita akan kesulitan kadang-kadang. Nah, maka kita gunakan prinsip D'Alembert ini. Jadi dengan D'Alembert Principle kita bisa menggunakan hukum Newton pertama untuk menyelesaikan kasus ini contohnya. Nah, seperti ini caranya. Jadi ini ada sebuah massa sama kayak ini ya. Ada M, ada ini licin sempurna, tidak ada gesekan, kita tarik ke kiri. Nah, kalau yang di atas ini kita hanya menggambarkan satu gaya. Nah, ini kita bisa gambarkan gaya yang lain, yaitu adalah gaya inersia. Nah, bagaimana arah gaya inersianya itu? Nah, kita bayangkan aja kita berdiri di sini. Kemudian ini dorong ke kiri, berarti dia balok bergerak ke kiri. Nah, apa akibatnya ketika balok bergerak ke kiri? Kita akan jatuh ke kanan. Ketika balok bergerak ke kiri, kita akan jatuh ke kanan. Nah, arah ke kanannya ini adalah arah dari gaya inersianya. Nah, gaya inersianya apa? Gaya inersianya kalau dalam arah translasi ya itu adalah M kalikan A. Kalau arah lurus, kalau arah rotasi berarti I kalikan alfa. Nah, dengan menggambarkan gaya inersia ini, di mana arah gaya inersia adalah arah di mana kita jatuh, maka kita bisa gunakan hukum Newton pertama. Jadi kita tidak perlu lagi hukum Newton kedua, kita gunakan hukum Newton pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Nah, anggap aja yang ke kiri itu positif, yang kanan negatif, berarti ini adalah F dikurangi dengan M kalikan A sama dengan 0. Nah, ini lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, ingat kalau kita menggambarkan gaya inersia, berarti kita tidak memerlukan hukum Newton kedua, tetapi kita harus aplikasikan hukum Newton pertama. Nah, ini akan menjadikan persoalan akan lebih mudah diselesaikan. Nah, ini kalau sebenarnya sama sih ini. Kalau kita M kalikan A kita geser ke kanan, di kanan sama dengan akan menjadi seperti ini. Nah, tetapi prosesnya ini akan menjadi lebih mudah. Nah, jadi apa kegunaan D'Alembert Principle? Jadi dengan prinsip D'Alembert ini kita bisa mengubah persoalan dinamik yang kita harus selesaikan dengan hukum Newton kedua, itu kita bisa selesaikan menjadi persoalan statik, yaitu dengan hukum Newton pertama. Nah, dalam persoalan getaran kita akan lebih mudah menggunakan D'Alembert Principle ini atau menggunakan gaya inersia ini untuk menyelesaikan persoalan getaran. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.